Mazmur pasal 16 ayat 1-11, bahagia orang saleh. Daud menggambarkan kebahagiaan orang saleh karena yang pertama memiliki persekutuan yang baik, yang kedua dia memiliki warisan yang baik, dan yang ketiga dia memperoleh nasihat yang baik. Nah, bagian yang keempat atau bagian yang terakhir, apa yang didapatkan oleh orang saleh, yaitu dia memiliki harapan yang baik. Mazmur 16 ayat yang ke-9-11. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Bapak Ibu Saudara, bagian yang baru saya bacakan ini Mazmur 16 ayat 9-11. Bagian ini merupakan salah satu dari beberapa bagian dalam Perjanjian Lama yang berhubungan dengan peristiwa kebangkitan, di mana ini merupakan suatu nubuatan yang dijawab melalui peristiwa kebangkitan Kristus. Nah, bagian ini merujuk pada kebangkitan Kristus di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22-32. Perhatikan, saya bacakan ayat-ayat ini. Di ayat 25 berkata, sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Nubuatan di dalam Mazmur ini digenapi di dalam kitab Kisah Para Rasul yang menjelaskan kepada kita peristiwa kebangkitan Kristus. Hal ini juga pada akhirnya memberikan kita pengharapan, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dinubuatkan telah digenapi. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3-5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa, bahwa memberikan pengharapan kepada kita bahwa kita tidak akan binasa. Ya, nubuatan Perjanjian Lama telah digenapi di dalam Perjanjian Baru. Jadi Bapak Saudara, ada 4 hal yang akan dialami oleh orang yang hidup saleh, hidup benar, orang yang bertobat sungguh-sungguh dalam Tuhan, orang yang mengalami kehidupan baru, menjadi manusia baru. 4 hal itu karena dia memiliki persekutuan yang baik, warisan yang baik, nasihat yang baik, dan harapan yang baik. 4 hal inilah sehingga di dalam Mazmur 16 ini Daud sampai kepada suatu pernyataan bahwa bahagia orang saleh, karena dia memiliki kedewasaan rohani. Ketika dia mengalami 4 peristiwa ini, dapat orang saleh tersebut dapat berkata seperti ayat 2, aku berkata kepada Tuhan, Engkau Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Wah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Suatu pengakuan yang luar biasa bahwa kebaikan dalam hidup kita hanya kita bisa dapatkan, kita peroleh di dalam Tuhan ketika kita hidup saleh, hidup benar, hidup di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Karena kita akan memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan dan sesama, kita juga akan memperoleh warisan yang baik. Tuhan berikan kepada kita iman dan pengharapan, dan iman itu kita ajarkan kepada anak-anak kita, warisan rohani. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita memperoleh nasihat yang baik. Ketika kita mau bertindak, berbuat sesuatu, kita baca firman Tuhan, minta hikmat Tuhan, pimpinan Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang bijaksana di dalam membuat keputusan-keputusan di dalam hidup. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kita memiliki harapan yang baik. Kita percaya bahwa hidup di dunia ini sementara, tetapi janji
janji keselamatan ketika kita ada di dalam Kristus untuk memperoleh hidup kekal, Allah akan berikan kepada kita. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, selama masih kita hidup di dunia ini, mari kita yang telah diselamatkan, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya, dan biarlah kita hidup di dalamnya. Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Kehidupan kita memberikan kesaksian dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan ini dapat mendukung dengan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap taburan dan juga melipat gandakannya.